Ada pertanyaan apa enggak? Pertanyaan Mbak Yatini. Vote Mbak Yatini. Apa yang kita lakukan bila perusahaan bangkrut? Ini lebih ke gimana ya kalau saya jadi manajer gitu ya. Berandai-andai kalau saya jadi manajer atau Mbak Yatini jadi manajer. Kalau perusahaannya bangkrut, mau nggak mau kita hanya punya dua pilihan. Yang pertama, kita berhenti sekarang, atau kita tetap melanjutkan hal itu, tetapi dengan adanya perubahan. Kalau kita berhenti sekarang, ya sudah berarti apa yang telah kita alami, kebangkrutan yang telah kita alami, itu merupakan hasil akhir dari kita. Tetapi kalau kita melanjutkan dengan adanya perubahan, maka itu bukan suatu hal akhir yang akan kita dapatkan. Tapi ada beberapa kemungkinan lain yang akan kita peroleh dari kebangkrutan itu. Kebangkrutan itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Bagaimana kita memanajemen itu tidak boleh lagi serupa dengan itu. Kayak gitu. Ketika kita memilih untuk melanjutkan hal itu dan kita melakukan perubahan, sudah pasti kita akan banyak hal yang kita butuhkan. Pertama, kita juga harus memperkuat daya dukung kita dalam misalnya finansial. Kita itu bisa kita lakukan, kita kerjasama dengan orang yang lain. Kebanyak beberapa perusahaan kadang memilih dia akhirnya berhutang dulu untuk memperbaiki apa namanya perusahaannya itu sendiri. Tapi ada beberapa cara juga yang bisa dilakukan. Misalnya kita mengurangi jumlah karyawan, tetapi kita tetap melanjutkan kegiatan proses produksi. Cuma jumlah karyawannya itu dikurangi, kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang akan kita lakukan. Kalaupun kita nggak punya dana ataupun kita sudah nggak punya karyawan lagi, dalam artian kita udah benar-benar ngenes, kasihan gitu ya. Ada hal lain yang bisa kita lakukan, yaitu adalah kita bekerja sama dengan perusahaan lain yang lebih besar. Kita bergabung dengan perusahaan lain yang lebih besar. Sehingga bukan lagi kita sebagai owner dari perusahaan yang kita miliki itu sendiri, tetapi kita bisa jadi kita sebagai pekerja atau bagian dari perusahaan besar itu sendiri. Jadi seluruh dana itu akan dikelola oleh perusahaan besar yang kita ajak kerjasama itu. Tetapi kita sebagai gantinya, kita akhirnya berputar arah, kita kembali mundur, kita sebagai pekerjanya dia. Kayak gitu. Sehingga sistemnya kita adalah pertama kita bisa bagi hasil dengan dia ataupun kita digaji oleh dia. Iya, tanya apa? Mumet kenapa Mas Triwidodo? Ya Mbak Sulistiana tanya apa? Gimana kalau modalnya pas banget?
Ini pasnya itu pas cukup apa ngepas. Kalau dia memang nggak punya modal, ya dia bisa bekerja sama dengan orang yang lain. Atau dia juga mengubah produknya. Misalnya produknya itu bukan lagi kayak sampo botolan, tapi sampo sasetan yang biaya produksinya jauh lebih rendah. Kayak gitu. Jadi dia bisa mengubah produknya. Entah itu berbeda atau hanya mengubah sedikit, itu bisa. Jadi dia bisa melakukan hal-hal, pertama dia mengurangi biaya dari produksinya itu sendiri. Mengurangi biaya tenaga kerja, dalam artian dia hanya menggunakan jumlah tenaga kerja yang tidak secara optimal, tapi kurang dari itu. Habis itu dia juga bisa bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Jadi banyak cara sekali. Itu tergantung dari bagaimana kita punya mindset untuk berubah. Bentar ya, pertanyaannya Mbak Sulistiana dulu. Baru pertanyaannya Yohanes. Untuk melakukan suatu perubahan, organisasi dapat menghadapi resistensi atau hambatan dalam pelaksanaannya. Bagaimana cara yang dapat dipakai untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah, ada di slide ini jawabannya. Jadi, kita bisa melakukan ada beberapa cara atau strategi yang kita siapkan dalam kita mengalami perubahan dalam perusahaan itu sendiri. Kita pasti akan mengalami banyak sekali kendala, entah dari individu yang tidak mau berubah, kita tidak siap untuk berubah dan kawan-kawannya, ataupun hambatan-hambatan lain. Nah, strategi-strategi apa sih yang dibutuhkan selain dari tekadnya kita dan keuletan bagaimana cara kita bekerja? Sudah pasti kalau kita punya banyak strategi, tapi kalau kita juga orangnya nggak sabaran, nggak ulet, itu juga pasti kita nggak akan berhasil secara optimal. Ada beberapa strategi-strategi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, kita melakukan pengolahan sumber daya manusia yang berorientasi pada masa depan. Kita menuju sumber daya berkualitas dan memiliki keunggulan. Jadi kita mempersiapkan sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan, dengan berbagai asupan tambahan soft skill terhadap SDM-nya kita. Dan kita memiliki pemimpin yang unggul, dalam artian dia lebih bisa bersikap kooperatif, dia bisa berkompetisi, dan dia juga bisa mengerti apa maunya karyawannya itu sendiri. Memiliki pemimpin dan manajer bervisi ke depan dan masa depan. Tadi kan sudah sumber daya manusianya, pekerjanya. Di sini bukan hanya pekerja yang harus memiliki orientasi ke depan, tetapi pemimpin itu jauh harus berpikir lebih ke depan daripada pekerjanya. Dan dia juga harus memahami berbagai faktor keunggulan perusahaan. Jadi faktor internal yang kuat di perusahaan itu apa, dia harus tahu. Sehingga faktor kelebihan itulah yang dipakai sebagai bekal bagaimana dia untuk menghadapi hambatan-hambatan dari individu ataupun organisasi. Selanjutnya ketika kita sudah mengetahui keunggulannya kita juga harus melakukan perubahan internal organisasi. Entah kita itu merubah struktur organisasi, kita juga bisa merubah standar operasional dari organisasinya kita itu juga berdasar atas apa perubahan yang akan kita lakukan.
Selanjutnya adalah penerapan manajemen kompetensi. Jadi, setiap orang harus berlomba-lomba mengeluarkan kemampuan maksimalnya dia, dan kita memberi penghargaan terhadap upaya berdasarkan seberapa bagus kerjanya dia. Kenapa sumber daya manusia itu diletakkan sebagai salah satu cara mengatasi hambatan yang paling kuat? Karena tapi di dalam proses globalisasi, atau teman-teman bisa menyadari dengan sendirinya, kita terkadang tidak perlu uang yang banyak, tetapi kita perlu orang yang bisa mengelola sumber daya itu. Kita hanya perlu orang yang bisa memiliki ide-ide kreativitas, keuletan yang tinggi, tanggung jawab yang besar untuk bisa melakukan tugas itu. Sekalipun sumber dayanya yang lain sangat terbatas, entah sumber daya finansial, sumber daya bahan baku, ataupun yang lainnya. Ketika kita memiliki SDM yang berkualitas tinggi, maka itu merupakan salah satu bekal kita dalam mengatasi perubahan ataupun menyelesaikan hambatan di masa depan yang paling baik. Kayak gitu. Kalau lanjut ya, kayaknya pertanyaannya Mbak Sulistiana udah terjawab. Lanjut ke pertanyaannya Yohanes. Kalau misalkan kita mau buka usaha, tapi kita nggak tahu seluk-beluk usaha tersebut, gimana? Ya jangan buka usaha kalau kamu nggak tahu. Itu namanya nekat. Kadang kita dibutuhkan sifat nekat. Bukan nekat sebenarnya, tapi kita berani mengambil resiko. Mengambil resiko itu yang diperlukan. Tapi kalau kita cuma yakin, tapi kita nggak punya upaya untuk mengumpulkan informasi, itu sama aja kita seperti kita nggak punya bekal apa-apa, tapi aku nantang orang, kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu faktor penyebab di mana kita akan mengalami hambatan yang lebih besar nantinya. Karena kamu nggak tahu seluk-beluknya itu bagaimana sih. Nah, kalau kamu nggak tahu seluk-beluknya, tapi kamu masih tetap ingin melakukan usaha itu, pertama, mungkin sebelum kamu melakukan usaha itu, kamu bisa melakukan survei dulu kecil-kecilan. Misalnya aku mau mengeluarkan roti nih, tapi rotinya itu yang rasanya pedas. Nah, aku bisa mengambil sampel beberapa orang, misalnya satu rumahku dulu deh, kira-kira mereka suka nggak sih roti pedas? Kan biasanya adanya keripik pedas kan, apa-apa gitu, cabai pedas gitu, nggak roti tapi kok pedas, kayak gitu. Soalnya mindsetnya kita roti kan manis ya. Kita bisa mengambil sampel dulu dari orang yang terdekat sama kita, dia nerima nggak sih usaha kita itu, kayak gitu. Yang kedua adalah mau kamu juga harus lihat, kira-kira minimal kamu belajar lah. Di situ ada nggak sih usaha yang sama? Kalau ada usaha yang sama, kamu melihat bagaimana sih apa yang dilakukan sama dia, bagaimana tanggapan pasar terhadap produknya dia, gitu. Ketika tanggapan pasar bersifat positif, kamu bisa melakukan kegiatanmu itu. Selagi kamu dari waktu ke waktu, kamu juga mempelajari bagaimana memanajemen produksi yang bagus, bagaimana memanajemen informasi yang bagus, dan bagaimana kamu mempersiapkan strategi-strategi untuk melakukan persaingan dengan organisasi yang lain. Kayak gitu. Usaha supaya tidak rugi, gimana caranya? Saya pernah ternak